Halo everyone, tidak sedikit di antara kita yang masih bermasalah dalam public speaking, ya, terlebih lagi dalam penyusunan kata dan pemilihan diksi yang tepat. Tidak sedikit masalah ini menjadi momok bagi sebagian pembicara karena diksi ini merupakan sebagian poin penting dalam melakukan public speaking. Selain mental ya teman-teman ya, pemilihan diksi yang tepat itu sangat penting. Karena jika pemilihan diksi kita tepat dan perangkaian kata-kata kita itu tepat, bagus, itu akan jauh mempermudah kita dalam berkata-kata dan dalam kita menggambarkan apa yang mau kita bilang. Dan itu juga bakalan mempermudah bagi yang mengkonsumsi audiens yang kita hadapi. Nah, seperti tokoh-tokoh yang kita lihat di sekitar kita, baik itu di desa bahkan kepala sekolah yang melakukan public speaking yang sangat bagus dengan pemilihan kata dan rangkaian diksi yang sangat mudah dimengerti. Nah, itu semua tidak luput dari kebiasaan dan jam terbang yang sudah tinggi ya teman-teman. Nah, di sini kita yang sebagai pemula perlu untuk mempelajari itu karena ketika kita salah saja sedikit itu bakalan menghancurkan konsentrasi kita, fokus kita saat melakukan public speaking itu tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Hidayat. Di sini saya akan mencoba untuk mengupas bagaimana public speaking, merangkai kata-kata dalam melakukan public speaking itu tadi. Nah, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui karena di sini saya juga masih baru ya dalam melakukan public speaking ini. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Sekalian video ini untuk tugas kuliah saya. Jadi kita sama-sama belajar, saya belajar, kamu juga belajar, kita belajar sama-sama di sini. Nah, adapun rangkaian yang sudah saya buat ya merupakan suatu poin-poin penting menurut saya dalam melakukan public speaking itu tadi. Yang pertama itu yaitu memperbanyak wawasan. Memperbanyak wawasan dengan cara membaca. Ya, sekali lagi saya tekankan di sini memperbanyak wawasan dengan cara membaca. Karena ketika kita banyak membaca itu kita akan terbiasa dengan rangkaian kata-kata yang sudah tersusun rapi. Jadi ketika kita ingin berbicara itu kita sudah banyak memiliki referensi karena kita sudah banyak mengetahui atau sering membaca rangkaian kata-kata yang baik dan benar. Karena membaca buku itu melahirkan wawasan ya. Pada saat kita membaca, otak kita akan menangkap apa yang kita baca dan akan menyimpan. Nah, bagi kalian atau bagi kita ya yang agak kurang gitu membaca, agak kurang suka membaca, itu tidak harus membaca dalam buku pelajaran kok. Juga bisa seperti dalam majalah, koran, atau buku novel, atau yang sekarang e-book ya, karena sekarang tahu dekat dengan elektronik ya, tahu teman-teman ada yang dekat dengan elektronik, HP juga bisa menjadi sarananya kok. Nah, yang kedua yaitu menulis. Nah, ini suatu poin yang penting juga karena
apa yang kita baca, untuk mengetes apa yang kita baca itu dengan cara menulis. Nah, seperti apa kita menangkap apa yang kita baca dengan kita tulis tadi. Nah, karena apa yang kita baca tadi kita tulis sendiri, itu akan menghasilkan narasi kita. Nah, kita bagaimana cara kita menulis untuk menggambarkan apa yang kita baca tadi. Nah, karena menyusun kata atau merangkai kata itu butuh sebuah formula untuk mengimprovisasi kata-kata yang kita baca tadi. Nah, dan akan menghasilkan sesuatu yang original tulisan kita tadi. Setelah memperbanyak wawasan, terus memperbanyak menulis, yang ketiga itu mendengar. Nah, di sini masih nggak sedikit orang yang sepele tentang hal ini, karena terkadang seorang pembicara itu hanya ingin membicara tanpa ingin mendengarkan. Nah, sedangkan mendengarkan ini sangat penting karena ini bisa menjadi sarana kita dalam memilih atau merangkai kata-kata itu tadi. Nah, kita melihat seperti orang-orang yang kata-katanya lebih bagus dari kita. Kenapa sih dia bisa bagus? Oh, kata-kata yang dipakainya ini, dia ingin menceritakan ini, kata-kata yang dipakainya ini, kita timbang dengan kata-kata kita. Nah, jadi mendengar ini juga bisa menjadi sarana dan merupakan sarana yang penting dalam public speaking. Jangan mentang-mentang kita pembicara, kita hanya ingin berbicara, karena tidak ada pembicara yang lahir dari karena pembicara yang baik itu terlahir dari pendengar yang baik. Nah, jadi mendengar ini juga bisa menjadi sarana dalam melakukan public speaking. Ya, untuk referensi lah, sebagai referensi kita saat melakukan public speaking. Ini juga akan menambah wawasan. Nah, selanjutnya itu ada poin keempat, yaitu membuat struktur. Nah, ketika kita ingin melakukan public speaking, terlebih dahulu kita tuh harus melakukan struktur, seperti pembukaan, isi, dan penutup pastinya. Nah, karena ketika ini sudah terangkai, kita jelas. Nah, apa yang kita rangkai itu bakalan terbayang ketika kita melakukan public speaking. Jika tidak begini, itu akan mempersulit kita dalam melakukan public speaking, karena ketika kita public speaking, kita tidak mungkin dong masih mengstrukturnya saat di tempat, tidak kan? Nah, itu gunanya, karena pemilihan pembukaan, isi, dan penutup itu ada sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu pastinya hafalan. Nah, percuma bagi kita yang sudah menstruktur, sudah memperbanyak wawasan, juga menulis, kita banyak mendengar, kita sudah membuat struktur, tetapi kita tidak menghafal, itu sama saja tidak. Karena hafalan ini merupakan persiapan yang sangat penting dalam melakukan public speaking. Penguasaan materi tadi sama seperti hafalan. Nah, ini merupakan suatu bagian yang sangat penting, karena dengan melakukan hafalan kita akan mudah mengingat poin-poin yang kita struktur tadi. Di sini bukan menghafal keseluruhan ya, menghafal poin-poin dan menguasai materi apa yang kita bawa tadi. Mungkin sekian dari saya.
Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa like, komen, karena itu menjadi penentu bagi untuk tugas saya. Oke, saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.